ketika sahabat lagi berjumpa teman-teman, lalu lihat di telapak tangannya ini di bagian sini, jika banyak urat-urat biru, lalu di jempolnya ini agak mengerucut, seperti orang kena air lama, jadi mengkerut-mengkerut, itu bisa dipastikan dia kena sinus. Dan pertanyaan boleh dilanjutkan, apakah sahabat setiap pagi suka bersin? Dia akan jawab iya. Tergantung banyaknya urat biru di sini dan kempotnya di sini. Jadi kalau baru sedikit, itu hanya pertanda. Baru akan menjadi, sehingga ketika kita tahu, kita bisa meminimalkannya supaya itu jangan terjadi. Begitulah cara Allah itu memberitahu kita. Dan mulai saat ini cari tahulah. Ketika Allah memberitahu, cari tahulah. Jangan tidak mau tahu. Cari tahu, amati, nanti bagi-bagi kepada kerabat kita, saudara kita. Pengetahuan dari sana datang. Pengetahuan dari zaman ke zaman, dari sana datangnya akhirnya disimpulkan menjadi rumus-rumus demikian-demikian. Yang banyak kejadian juga di antara kita ketika kita mimpi, misal geraham kita copot, itu pertanda. Dan itu tidak tahyul, karena itu cara Allah memberitahu kepada kita. Ingat, kitab Al-Quran sendiri juga ayat pertama yang turun apa? Iqra, bacalah. Bacalah, lihatlah, amatilah. Bacalah itu bukan saja membaca tulisan, tapi melihat segala sesuatu. Kalau bacalah hanya menulis, itu salah tempat ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad yang ummi, yang tidak pandai membaca. Jadi makna membaca itu adalah perhatikan, lihat, amati, bacalah dengan nama Tuhan, amati dengan penuh hikmah. Terima kasih jempolnya. Dalam kehidupan juga kita tahu, di mana ada Nabi Musa, di sana ada Firaun. Di mana ada Nabi Muhammad, di sana ada Abu Jahal. Tapi semua itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ketika kita terpengaruh oleh hal buruk, akhirnya kita tertarik atau kita semakin baik. Itu pilihan ada pada diri kita. Sebagai guru mau tanya bagaimana menetralkan aura positif dan negatif pada diri kita sendiri tanpa perantara atau bantuan orang lain. Apakah ada proses yang kita lakukan? Baik, Tuan Muhammad Zainuddin, pada intinya kita sepakat, bahkan orang barat pun sepakat, bahwasanya energi bekerja sesuai dengan pikiran kita. Jadi jika kita sudah tahu, kita tak payah-payah melalui perantara, lakukan sendiri. Artinya apa? Berpikir baiklah. Kita semua tahu bahwasanya dalam hadis qudsi disebut, saya itu bagaimana perkiraan hamba saya, kata Allah. Itu sudah satu kunci yang jelas dan tepat bagi kita untuk memberdayakan diri kita pada kebaikan. Dan tersenyum, bahagialah melihat setiap kebaikan, bersyukurlah melihat setiap kesuksesan orang. Nah, itu nanti aura kita akan baik sendiri. Bergaullah dengan orang-orang baik. Ketika kita berdekatan dengan pedagang minyak wangi, setidak-tidaknya kita kecipratan wangi. Kalau kita berdekatan dengan pandai besi, ya kita kecipratan apinya bau. Jadi artinya apa? Untuk memperbaiki aura, rezeki, kesehatan, kita mesti bergaul sama orang-orang yang sama. Kita mau kesuksesan, kita harus bergaul dengan orang sukses. Tapi apakah ini maknanya kita harus memilih teman? Tidak. Semua kita gauli. Tapi yang berhampiran adalah harus kepada orang-orang yang membuat kita semakin baik. Ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, dengan sendirinya aura kita akan membaik. Apalah gunanya kita capek-capek mencari perantara, minta tolong orang supaya aura kita jadi cemerlang, tapi kita sendiri tetap berdekat-dekatan dengan orang yang beraura buruk. Itu kita kehabisan tenaga. Jadi untuk memperbaiki aura itu sangat mudah. Berdekatlah sama orang-orang baik. Berdekatlah sama orang-orang yang percaya pada Tuhannya, sehingga dia percaya pada dirinya. Demikian Pak Muhammad Zainuddin. Boleh pertanyaan yang lain? Pada intinya seorang guru itu adalah orang yang hanya tahu lebih dahulu, orang yang banyak mengamati. Benar kata orang-orang tua dulu, kapten kapal yang handal itu, kapten kapal yang hebat itu adalah kapten kapal yang kapalnya pernah hampir tenggelam, tapi akhirnya dia selamat menyelamatkan kapalnya. Itu baru kapten kapal yang handal. Tapi bagi seorang kapten pemula, apakah harus untuk menjadi handal, dia harus menenggelamkan kapalnya dulu, lalu berusaha untuk menyelamatkannya?
Tidak. Itu menghabiskan waktu, memubazirkan tenaga. Belajarlah kepada kapten kapal yang handal tersebut. Nah, itulah yang disebut alam terkembang menjadi guru. Itulah dasarnya. Ikra, bacalah, lihatlah, tengoklah, amatilah. Amati dengan menyebut nama Tuhan, dengan hikmah, dengan kebaikan, dengan hati yang bersih, bukan dengan nafsu. Ketika dengan nafsu, yang keluar nanti keinginan jahat. Kita juga dapat faedah keinginan jahat. Ada faedahnya, berhasil melakukan kejahatan. Tapi ada kalkulasi Allah yang harus kita pertimbangkan. Ingat bahwasanya tidak ada satupun manusia yang mampu merugikan manusia lain, kecuali dia merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah punya kalkulasi. Boleh ketika kita dirugikan orang lain, pada saat itu kita merasa kehilangan atau merasa kerugian. Tapi pada hakikatnya kita tidaklah mendapat kerugian. Yang mendapat kerugian adalah orang yang merugikan kita itu. Kenapa? Karena Allah punya kalkulasi. Dan ini hanya bisa dipegang teguh oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang percaya bahwa alam semesta ini diciptakan untuk keseimbangan. Dan menyebabkan kerusakan-kerusakan di muka bumi itu adalah tidak seimbangnya alam. Tidak seimbangnya kelakuan kita. Itu yang menyebab kacau. Boleh yang lain ditanyakan. Kita sama-sama belajar dalam apapun. Boleh kita jadikan pelajaran. Saya berharap ketika saya siaran langsung ini selalu ada manfaat buat diri saya dan kita semua. Ada lagi pertanyaan yang lain? Banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Jangan takut dengan persoalan, tapi jangan pernah mencoba untuk membuat permasalahan. Hadi tentang kekuatan pikiran, masih tidak percaya tapi itu terjadi. Jadi begini, mungkin kita sebut kekuatan pikiran atau apapun namanya, tapi yang jelas kita dengan semesta ini terhubung. Kita sesama manusia terhubung. Kita dengan tumbuh-tumbuhan terhubung. Dan ketika konektivitas kita itu berlangsung baik ketika itu, maka terjadilah apa yang kita pikirkan. Itu hal yang biasa. Itu bukan hal yang mengada-ngada. Intinya ketika konektivitas kita memang berlaku sesuai, maka itu akan terjadi. Tapi jika tidak sesuai, dia tidak akan terjadi. Nah, bagaimana menyesuaikannya? Cara menyesuaikannya adalah dengan belajar, dengan bertanya kepada orang-orang yang lebih mengerti, supaya kita jangan kesasar. Jadi demikian, Adi, itu hal yang logik. Jadi tidak ada keterhubungannya dengan tahyul atau segala macam. Ingat, jangankan demikian. Allah ciptakan setiap benda itu berderajat masing-masing. Baik batu, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam. Hanya orang yang berpikiran dangkal, dia akan mengait-ngaitkan itu dengan tahyul, atau itu seperti tadi kata si Danu menyalah-nyalahkan setan. Tidak, Allah menciptakan segala sesuatu berderajat masing-masing. Buktinya apa? Sederhana. Ketika kita terbiasa sakit sesuatu, lalu kita tahu bahwa obat sakit sesuatu ini adalah ramuannya daun ini, daun ini, daun ini. Nah, itu buktinya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berderajat masing-masing. Satu lagi, manusia tidak pernah menciptakan apapun di dunia ini. Tapi manusia hanya menemukan rahasia terhadap sesuatu. Kita lihat pesawat terbang, motor berjalan, mobil, itu bukan diciptakan. Itu sudah ada Allah siapkan. Sudah ada Allah siapkan dari sebelumnya bahan-bahan. Akhirnya pada zaman tertentu, seseorang diinspirasikan oleh Allah sehingga terbuka rahasia sesuatu itu. Sehingga ketika terbuka rahasia sesuatu, maka sesuatu itu menjadi berguna sesuai dengan zamannya. Itu sebabnya bom atom pun telah disiapkan jauh sebelum kita lahir. Jadi manusia belum pernah menciptakan sesuatu, tapi hanya menemukan rahasia sesuatu yang akhirnya berguna. Ahli peperangan yang akhirnya dia menemukan rahasia sesuatu yang akhirnya bisa menjadi alat bela diri. Baik Adi, terima kasih Pak. Satu lagi, setan, jin itu apakah bisa menampakkan diri ke manusia seperti kata orang tua zaman dulu? Oke, pada hakikatnya dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasanya dia melihat kita dari tempat yang kita tidak melihatnya. Tapi alamnya sama, dimensinya berbeda. Dan kita berhasrat untuk melihatnya. Misal, itu ada kemungkinan kita bisa melihatnya dan banyak kemungkinan untuk tidak bisa melihat. Dan ketika